Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Apri Mirantika, NPM 25411121 dari kelas Manajemen 25CX. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi Islam? Jadi, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, yaitu dengan cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam menurut para ulama. Yang pertama, menurut Muhammad Abdul Manan, yaitu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Khursyid Ahmad, yaitu ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Yang ketiga, menurut Nejatullah Ashidik, yaitu ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atau berbagai tanggapan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping ada alasan dan pengalaman. Yang keempat, menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan ekonomi Islam yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur. Kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi yang menjamin kemerdekaan produk. Dan yang terakhir, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Adapun beberapa lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama ada Bank Umum Syariah, yang kedua Pasar Modal Syariah, yang ketiga Asuransi Syariah, yang keempat BMT atau Baitul Mal wa Tamil, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Lembaga Gadai. Pengertian Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Menurut pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah, yaitu yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, yaitu prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Yang keempat, prinsip barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir,
pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, yaitu fijarah wa itikna. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Beberapa fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah yang pertama yaitu manajer investasi. Maksudnya adalah bahwa bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan atau bagian hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua, investor. Maksudnya, investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-menyewa atau leasing, musyarakah, akad mudarabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan, dan yang terakhir adalah sebagai jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, and lain-lain. Dan sebagai fungsi sosial, konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana atau pinjaman kebijakan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam gharar, maisir, dan riba. Yang pertama, unsur gharar terhadap pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai at-tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran. Klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing periode. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, atau biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager convenis. Definisi pegadaian syariah atau RAHN menjadikan suatu barang berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya atau sebagiannya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama,
Rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga, marhun, yaitu barang jaminan. Beberapa syaratnya yaitu yang pertama, mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua, barang harus ada pada waktu akad. Yang ketiga, harus bisa diserahkan kepada murtahid atau wakilnya. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Menurut Husain dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sedangkan menurut Heri Sudarso, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT yang pertama yaitu Baitul Mal, atau Baitul adalah rumah dan mal adalah harta. Maksudnya, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Yang kedua yaitu Baitul Tamwil. Bait adalah rumah dan at-tamwil adalah pengembangan harta. Maksudnya, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dasar hukum BMT terdapat pada dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah SAW Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Prinsip pasar modal syariah. A. Pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai, yang dimana pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha. Maka, pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. C. Akad yang terjadi yaitu antara pemilik harta, investor, dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha, serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organizasional lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D. Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. E. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organizasional lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran, supply, maupun dari segi permintaan, demand.